Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Antanik Akila Gitif. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor NRP 5061251036. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan chapter 16 Geologi Fisik yang berjudul Sungai dan Banjir. Jadi pada chapter kali ini kita akan menjelaskan tentang aliran sungai dan proses terjadinya banjir. Jadi di sini kita dijelaskan bagaimana sih sungai itu bisa terbentuk secara berleok-leok. Nah, dan kita juga diberi informasi atau materi terkait beberapa tipe sungai seperti sungai yang di antara celah-celah ketinggian dan lain sebagainya. Baik, kita masuk saja pada videonya dan penjelasannya. Jadi yang pertama itu ada sistem bumi atau siklus hidrologi. Jadi di sistem bumi itu air bergerak melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan kembali ke permukaan. Dan ada kaitannya dengan tenaga matahari yang memicu penguapan dari deret dan laut. Jadi terjadinya hujan itu diawali dengan penguapan dari air laut ataupun air sungai. Jadi, air hujan yang jatuh sebagian besar kembali ke atmosfer dan sebagian menjadi aliran permukaan atau tersimpan sebagai salju atau geyser. Nah, kalau terjadinya salju itu tidak bisa di semua tempat ya, itu hanya sebagian saja di tempat. Contohnya di Indonesia itu tidak bakal terjadinya salju kecuali di ketinggian tertentu seperti ketinggian di atas 4.000 meter. Contohnya seperti di Gunung Kartens di Papua. Ada yang bernama salju abadi. Jadi, kita masuk tentang penghubungkan hidrosfer, atmosfer, geosfer, dan biosfer. Baik, langsung kita masuk saja ke dalam materinya. Nah, di siklus hidrologi ini, pertama, air laut, maupun air sungai, ataupun transpirasi dari hutan menguap. Itu disebut dengan proses kondensasi. Proses kondensasi. Nah, radiasi matahari menjadi matahari menjadi tenaga yang memicu terjadinya penguapan. Jadi ketika air laut, air sungai maupun transpirasi yang berada di hutan mengalami penguapan, itu yang disebut dengan kondensasi, membuat awan menjadi awan yang berisikan partikel-partikel air atau disebut juga contohnya awan hujan. Nah, setelah itu awan hujan bergerak, contohnya seperti ke pegunungan. Nah, di saat hujan turun atau disebut dengan curah hujan, ketika hujan partikel-partikel hujan air turun, mereka mereka atau air-air tersebut mengalir ke dalam air tanah atau disebut eh atau juga di air yang berada di sungai ataupun terperangkap di danau. Nah, yang kita ketahui, air tanah itu dia bersifat air tawar atau tidak asam maupun tidak asin dan lain sebagainya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, air yang melewati celah-celah tanah itu akan mengalami penyaringan secara alami. Setelah air tanah turun, mereka akan mengalir menuju ke puncak 0 mdpl atau air laut, menuju ke lautan. Sama seperti sungai. Ketika danau yang 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 berada di contohnya seperti di gunung, dia akan mengalir ke arah lautan. Nah, hal tersebut berulang-ulang berulang-ulang demikian sampai seterusnya. Itu disebut dengan siklus hidrologi. Nah, air yang mengalir. Sungai itu adalah aliran yang mengalir dalam saluran dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi.
Di beberapa daerah di negara ini, istilah sungai mengacu pada ukuran sungai besar, sungai kecil, dan sungai kecil atau anak sungai yang bahkan lebih kecil. Para geologi menggunakan istilah sungai untuk setiap badan air yang mengalir, mulai dari aliran yang terkecil hingga terbesar. Sungai biasanya tetap berada dalam saluran sungainya, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi sungai pada batuan atau sedimen. Tetapi, sungai adalah sisi-sisi saluran. Dasar sungai adalah bagian dari bawah saluran. Nah, jadi kita lihat air yang mengalir. Bisa kita ketahui di posisi ini adalah hulu sungai atau titik di mana titik di mana air air mengalir atau titik mulanya sungai mengalir. Dan di bagian C ini kita bisa lihat seperti garis yang saya lingkar ini, itu disebut dengan dataran banjir. Jadi di sini ini ketika air meluap maka akan terjadi banjir karena di daerah sini itu tanahnya bersifat dataran. Nah, ketika di sini ini disebut dengan muara sungai. Jadi profil longitudinal sungai yang bermula di pegunungan dan mengalir melintasi dataran hingga ke laut. Nah, pada posisi B ini, penampang melintang sungai dari di B pada gambar ini, saluran sungai berada di dasar lembah berbentuk V yang diukir dalam batuan. Jadi, pada bagian hulu sungai ini, itu jalur sungainya itu di antara batuan yang terkikis oleh aliran sungai. Nah, pada penampang melintang di bagian C, saluran tersebut dikelilingi oleh dataran banjir yang luas yang terdiri dari sedimen-sedimen, contohnya sedimen pasir, batuan batuan kerikil, batuan kecil maupun batuan besar yang terbawa dari hulu sungai. Nah, bisa kita lihat di sini pada contoh gambarnya itu terdapat saluran atau tempat airnya mengalir. Nah, di bagian samping ini disebut dengan sedimen. Bukan sedimen, maaf, yang ter, yang di, yang terdiri dari dataran banjir. Dataran banjir itu membawa sedimen-sedimen dari hulu sungai. Dan pada samping dari dataran banjir itu disebut dengan dinding lembah atau yang bersifat batuan. Nah, sungai biasanya berada dalam alurnya, tetapi selama banjir, air dapat meluap melebihi tepi sungai dan merembes ke dataran di sekitarnya. Jadi ketika banjir itu, arus arus air tidak selalu sama. Jika dia meluap melebihi tepi sungai, dia akan mencari jalannya sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar gambar A ini adalah gambar sebelum banjir yang berada di Sungai Missouri. Di atas sungai, vegetasi ditampilkan dalam warna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan ladang yang baru saja dibajak. Gambar yang diambil pada 7 November ini adalah gambar setelah banjir besar, menunjukkan bagaimana sungai-sungai meluap melampaui tepi sungai tersebut. Nah, kita lihat di sini. Pertama, ini adalah aliran sungai sebelum banjir. Di sini kita bisa lihat itu terdapat tepi-tepi sungai yang terbentuk. Tapi setelah banjir, volume air yang meningkat menyebabkan sungai merembes sehingga ia mencari jalannya sendiri. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Air mengalir mengikuti mengikuti arus, tetapi karena dia banjir melebihi volume sungai yang sudah yang sudah terbentuk, dia akan mencari jalannya sendiri. Baik, kita lanjut. Daerah yang selanjutnya adalah DAS atau daerah aliran sungai. Setiap sungai besar atau kecil memiliki daerah aliran sungai, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Anak sungai adalah sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih besar. Batas daerah aliran sungai dipisahkan oleh punggung bukit atau gunung. Setiap sungai menerima kontribusi dari anak sungai sepanjang alirannya.
Nah, jadi di sini kita lihat ada ada 4 pola drainase yang ada. Yang pertama itu berbentuk dendritrik, yang kedua berbentuk radial, yang ketiga berbentuk persegi panjang, yang keempat adalah berbentuk trellis. Nah, saya akan menjelaskan salah satu atau dua dari contohnya. Yang pertama saya akan menjelaskan pada pola dendritrik. Nah, di pola dendritrik ini biasanya terjadi pada pada sebuah gunung-gunung, yaitu bersifat batuan. Hulu air yang dibawa oleh hulu sungai kemudian terpecah karena perbedaan ketinggian puncak setiap gunung-gunung kecil tersebut, sehingga menghasilkan pola sungai yang mengalir sesuai dengan alirannya. Jadi pada contoh bisa kita lihat pada contoh gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu pada pola radial. Pola radial itu biasanya terbentuk di biasanya terbentuk karena pada puncak gunung dia mengalir berbeda-beda, berbe- sehingga dia menghasilkan beberapa aliran sungai. Oke, kita lanjut saja. Ada faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Yang pertama itu gradien atau kemiringan. Jika kemiringan semakin besar, maka kecepatan aliran lebih cepat. Dan karena kecepatan aliran air lebih cepat, terjadinya erosi bakal lebih besar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, pada fisika, semakin besar gaya yang semakin besar gaya yang ada, maka akan semakin besar, semakin besar pula ke, eh, kekuatan yang dihasilkan. Nah, jika kemiringan kecil atau tidak terlalu curam, alirannya akan lambat, maka akan lebih banyak pengendapan yang ada. Contohnya pada sedimen-sedimen pasir, ketika alirannya lambat, maka sungai-sungai akan mengalami pengendapan. Contohnya seperti pasir, pasir yang berada di dasar sungai, seperti itu. Kenapa? Kecepatan jika kemiringan lebih besar, maka kecepatan aliran lebih cepat. Itu karena hukum fisika, gaya gravitasi. Ada jika semakin miring lereng 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 gunung dan dialiri oleh sungai, itu akan mengalami kecepatan aliran lebih cepat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua, kecepatan aliran. Kecepatan menentukan apakah sedimen tererosi, tertransport, atau terendapkan. Banjir menaikkan kecepatan sehingga meningkatkan kemampuan sungai untuk membawa sedimen-sedimennya. Saya izin minum dulu. Faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Jadi, yang pertama itu ada bentuk saluran atau kekasaran. Jika saluran itu sempit dan dalam, maka alirannya cepat. Itu sama seperti hukum fluida. Selanjutnya itu, jika saluran lebar dan dangkal, maka alirannya lebih lambat. Tetapi, gesekannya lebih besar. Hambatannya seperti batu besar, tiang jembatan, itu menaikkan kecepatan lokal dan erosi yang ada. Selanjutnya yaitu debit sungai. Volume air yang dilewat persatuan waktu dipengaruhi oleh curah hujan anak sungai, aliran bawah permukaan, debit ke hilir karena suplai air bertambah. Nah, saya akan menjelaskan di saluran sempit dan dalam, maka aliran akan cepat. Nah, bisa kita lihat pada contoh di Pilih yang saya kirim, ah. sama si Barakam layar dulu, sabar dulu ya. Sama si sama si Barakam bikin tugas video, sabar. Selanjutnya itu, maaf tadi ada iklan lewat.
Saya coba cari lagi ya. Nah, kita contoh ambil pada pola di dendrit. Ini terjadi di pegunungan ya. Dia melewati di sela-sela pegunungan. Nah, di pegunungan itu salurannya sempit dan air yang air yang lewat itu dalam. Ketinggian ketinggian airnya dalam. Sehingga aliran yang dihasilkan itu lebih cepat. Jadi saya lanjut, faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Nah, di sini kita lihat air mengalami kecepatan maksimum. Ketika dia mencapai pada bagian A, dia akan menabrak dia akan menabrak sehingga dia akan berbelok sesuai arahnya dan di bagian C dia akan menabrak lagi. Tetapi pada bagian B, dia pada bagian B dia akan mengalami gesekan. Di A itu mengalami kecepatan maksimum dan di C itu penampang akan melintang sebaliknya. Jadi ini bisa kita lihat ada grafik logaritmik yang menunjukkan kecepatan aliran sungai di mana erosi dan endapan sedimen terjadi. Kecepatan ini bervariasi tergantung pada ukuran sedimen. Nah, baik kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Nah, yang bisa kita lihat di sini dia berbentuk dalam. Nah, kita jelaskan yang sini aja ya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa pada bagian kita misalkan pada bagian A itu saluran air itu sempit atau sungainya bersifat sempit, tetapi aliran yang dihasilkan cepat. Nah, di sini itu adalah batu keras atau batuan keras, batuan yang susah untuk sedimennya terangkut oleh aliran air atau susah untuk terkikis. Nah, di sini kita lihat terjadi pengendapan. Nah, dan pada bagian kita misalkan pada bagian B ini itu bersifat batu lunak. Nah, kenapa pada bagian batu lunak aliran sungai melebar? Karena pada batu lunak itu di proses proses terkikisnya sedimen-sedimen lebih mudah sehingga air membawa kikisan-kikisan sedimen yang membentuk menjadi pengendapan. Nah, salah satu faktor kenapa sungai bisa salah satu kelemahan batu lunak itu adalah terjadinya longsor. Kenapa? Karena jika pada bagian bawahnya terkikis, maka bagian atas tidak ada lagi tidak ada tumpuan untuk menahan menahan ketinggiannya sehingga bisa terjadinya longsor. Nah, ini perubahan lebar saluran akibat jenis batuan dan hambatan panjang panah menunjukkan kecepatan. Saluran dapat melebar dari batuan lunak. Pengendapan dapat terjadi saat kecepatan aliran sungai menurun. Longsor dapat menyempitkan saluran, meningkatkan kecepatan aliran sungai. Erosi yang dihasilkan biasanya menghilangkan puing-puing longsor atau tiang jembatan. Nah, selanjutnya itu erosi sungai. Sungai biasanya mengikis batu dan sedimen di atasnya. Faktanya, sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari tanah. Sungai mengikis batu dan sedimen melalui tiga cara, yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi. Aksi hidrolik merujuk pada kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen. Tekanan air mengalir yang berputar ke dalam celah batu dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai. Meskipun biasanya lambat, dapat menjadi proses pelapukan dan erosi yang efektif. Pelapukan karena merupakan respon terhadap kondisi kimia. Permukaan, erosi karena menghilangkan material.
Proses erosi biasanya paling efektif pada dasar sungai yang berbatu adalah abrasi, yaitu pengikisan saluran sungai oleh gesekan dan benturan muatan sedimen. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini teman-teman. Nah, ketika air sungai membuat retakan, retakan tersebut akan terbawa oleh arus air. Pertama, dia akan membentuk batuan, tetapi ketika dia terbawa dan kemudian terkikis, dia akan menjadi sebuah butiran-butiran pasir kecil dan dia akan mengangkat karena tidak seberat seperti sebelumnya. Sedimen di sungai terbagi menjadi tiga, yaitu muatan dasar (bedload), muatan tersuspensi (suspended load), dan muatan terlarut (dissolved load). Pada muatan dasar, kerikil dan pasir besar bergerak melalui traksi atau rotasi. Yang kedua, muatan tersuspensi. Lumpur dan pasir halus melayang dalam aliran. Yang ketiga adalah muatan terlarut, ion hasil pelarutan kimia. Nah, jadi pada gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ketika batuan berputar atau bergeser, dia akan mengalami kikisan, sehingga dia akan terkikis, lama-lama mengikis dan menghasilkan menjadi batuan-batuan kecil. Muatan akan terlarut ke atas, lumpur dan tanah liat yang terlarut oleh turbulensi. Pasir bergerak melalui salitasi, kemudian dia akan meloncat-loncat. Nah, pada pada batas ini itu muatan dasarnya itu adalah pasir dan kerikil. Nah, tetapi pada di atas itu muatan yang terlarut adalah lumpur dan tanah liat. Pengendapan sedimen dalam bentuk lahan. Yang pertama, bedding pasir atau bars. Material mengendap ketika kecepatan dan aliran menurun. Yang kedua itu grade. Sungai bercabang terjadi bila sedimen sangat banyak dan aliran tidak stabil. Saluran bercabang dan menyatu lagi. Yang ketiga, meandering atau sungai berliku. Erosi terjadi di outboard bank. Pengendapan di inner bank dapat menghasilkan oxbow lag ketika meandering terpotong. Yang selanjutnya, floodplain. Floodplain atau disebut dataran banjir, yaitu area datar di kiri dan kanan sungai yang tergenang saat banjir, terbentuk dari endapan lumpur saat air surut. Yang selanjutnya, delta, terbentuk ketika sungai memasuki laut atau danau dan kecepatan akan menurun drastis. Yang selanjutnya yaitu alluvial fan atau kipas aluvial. Endapan terbentuk kipas di kaki pegunungan, terbentuk di aliran darah, aliran da- aliran datar yang tiba-tiba melambat. Nah, saya akan menjelaskan jenis endapan placer. Yang pertama itu mengapa di bagian di saat belokan ini terdapat endapan yang terjadi pada sebelah di bagian sebelah kiri sungai, sebelah kanan sungai tersebut. Hal ini terjadi ketika aliran sungai mengikis pada bagian yang yang saya garis ini. Pada bagian sini
Sedimen-sedimen yang terbawa oleh air akan mengalami pengendapan. Dan ketika hal serupa terjadi kemudian dia berbelok lagi, pada bagian sini akan terjadi kikisan dan di sini terjadi pengendapan. Anjing. Selanjutnya, pengendapan sedimen dan bentuk lahan. Sebuah gundukan di tengah aliran sungai dapat mengalihkan aliran sungai di sekitarnya, atau yang bisa kita sebut yaitu aliran apa sungai. Aliran sungai akan terpotong karena pada bagian tengah aliran sungai terdapat gundukan, sehingga memperlebar aliran sungai di samping-samping gundukan tersebut. Nah, pada bagian B, aliran sungai bercabang terjadi di daerah dengan kelebihan sedimen. Gundukan-gundukan membagi aliran utama menjadi banyak aliran-aliran kecil, sehingga memperlebar aliran sungai secara signifikan. Nah, pada bagian C, aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir dan kerikil dari gletser yang mencair. Nah, selanjutnya, tunggu, agak sedikit nge-lag. Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Pada bagian pengendapan atau yang disebut dengan point bar dan di sebelah eh, terjadinya erosi atau disebut cut off, dan ini merupakan dataran yang di antara sungai. Hmm. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan pembentukan Oxbow Lake atau aliran aliran sungai yang sudah tidak yang sudah yang sudah tidak dialiri sungai lagi, yang sudah tidak dialiri air lagi. Nah, pada gambar pertama itu sungai mengikuti aliran air sesuai aturannya. Nah, tetapi ketika ketika pada bagian lekukan di sini mengalami mengalami erosi yang berlebih, sehingga dia akan semakin me- mengerosi sehingga terbentuknya aliran sungai yang terbaru. Nah, ketika aliran sungai yang terbaru sudah terbentuk, maka sedimen-sedimen sungai akan menutup pada aliran sungai yang lama. Nah, makanya ini disebut dengan Danau Oxbow atau Oxbow Lake. Di sini kita lihat pada hulu sungai dan pembentukan pembentukan pembentuk dan terdapat gundukan-gundukan. Sungai melewati gundukan yang memiliki sedimen yang berlebih sehingga terbentuknya cabang-cabang. Nah, terus pada bagian sini yang pada mendekati laut disebut dengan permukaan delta. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu hulu sungai. Van Fluff, Fluff,
fen aluf aluf uh, fen aluvial di mulut lembah gurun. Fen aluvial terbentuk di lantai lembah yang tertutup garam di Death Valley. Contohnya di Death Valley di California. Saat di sedimen sedimen tercuci keluar dari lembah oleh badai petir. Jadi ketika air mengalir dalam dalam gunung Death Valley, pada bagian sini dia akan bercabang. Nah, selanjutnya itu banjir. Kenapa sih banjir itu ada? Jadi penyebab banjir itu yang pertama hujan sangat lebat. Yang kedua pencairan salju cepat. Yang ketiga kerusakan tanggul atau saluran tersumbat. Yang kedua interval kekambuhan banjir. Ya, jika banjir 100 tahun, peluang 1% terjadi dalam banjir 100 tahun. Peluang 1% terjadi dalam 1 tahun. Dua banjir 100 tahun bisa terjadi dalam waktu berdekatan. Nah, di jenis banjir itu ada banjir perkotaan. Itu disebabkan oleh drainase yang buruk atau permukaan kedap air banjir atau permukaan kedap air banjir bandang yang kotor. Nah, ketika dia mengalami penguapan, itu akan terjadinya banjir. Dampak banjir yaitu erosi tepi sungai, kerusakan infrastruktur, rumah-rumah hanyut, terkontaminasinya air dan lain sebagainya. Terus gimana sih pengendalian supaya tidak terjadi banjir? Yang kedua, yang pertama itu membentuk bendungan atau bisa membentuk tanggul atau pelebaran sungai maupun zonasi dataran banjir. Nah, di sini kita lihat terdapat daerah daerah pemukiman di sebelah kiri maupun kanan. Nah, jadi sungai yang sangat lebar jika tidak diberi tanggul maka akan ban maka akan menghasilkan terjadinya banjir. Nah, maka dari itu mengapa di- pada gambar ini tanggul dibuat yaitu agar agar tidak agar pengendalian banjir bisa terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat bendungan atau aliran sungai yang sudah diperbesar ditahan oleh tanggul. Tanggul mem- Tanggul memberi volume air yang sudah ditentukan agar tidak terjadinya banjir. Nah, pada ketika tanggul sudah mengeluarkan air yang sudah ditentukan, volume air yang sudah ditentukan, maka maka dia akan mengalir mengalir s- hingga ke tepi pantai. Nah, ini mengapa gunanya tanggul dan gunanya tembok banjir itu ketika air meluap, dia tidak akan sampai ke daerah pemukiman. Wow. Nah, di sini kita bisa lihat ketika sungai yang di antara tebing dan tebing itu pasti akan mengalami pengikisan. Pengikisan yang membuat kedalaman 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 sungai di antara batu-batuan tersebut akan semakin dalam. Ini terjadi pada Slot Canyon. Pengikisan vertikal, pengikisan massal, dan pengikisan permukaan membentuk ngarai dan lembah. Pada pengikisan vertikal, dapat membentuk ngarai celah pada batuan yang tahan erosi, terutama saat pengikisan vertikal terjadi saat terjadinya banjir bandang. Yang itu. Terus yang kedua pada bagian B. Pengikisan vertikal dapat membentuk ngarai celah pada batuan yang tahan erosi, terutama yang membentuk ngarai celah yang tidak biasa melalui batuan pasir di poros Taman Nasional Zoom. Ultah. Perkembangan lembah sungai. Yang pertama itu pengikisan ke bawah atau down cutting. Sungai memperdalam lembahnya, membentuk ngarai berbentuk V atau slot canyon. Slot canyon itu seperti ini ya teman-teman. Semakin dalam lembah sungai yang dihasilkan.
Yang kedua, tingkat dasar atau base level, permukaan terendah yang dapat dicapai sungai, biasanya laut. Penurunan base level atau sehingga menghasilkan erosinya bertambah. Yang ketiga itu erosi lateral. Sungai memperlebar lembah melalui erosi di sisi luar meander. Perkembangan lembah sungai dari erosi ke hulu. Sungai memperbanyak alur ke arah hulu, dapat menyebabkan parit dan kehilangan lahan. Teras sungai. Sisa dataran banjir lama akibat sungai memotong endapan sebelumnya dapat terbentuk karena pengangkatan regional, perubahan iklim dan penurunan base level. Seperti di Gunung Kartens di Papua. Ada yang bernama salju abadi. Jadi, kita masuk tentang penghubungkan hidrosfer, atmosfer, geosfer, dan biosfer. Baik, langsung kita masuk saja ke dalam materinya. Nah, di siklus hidrologi ini, pertama, air laut, maupun air sungai, ataupun transipirasi dari hutan menguap. Itu disebut dengan proses kondensasi. Proses kondensasi. Nah, radiasi matahari menjadi matahari menjadi tenaga yang memicu terjadinya penguapan. Jadi ketika air laut, air sungai maupun transipirasi yang berada di hutan mengalami penguapan, itu yang disebut dengan kondensasi, membuat awan menjadi awan yang berisikan partikel-partikel air atau disebut juga contohnya awan hujan. Nah, setelah itu awan hujan bergerak, contohnya seperti ke pegunungan. Nah, di saat hujan turun atau disebut dengan curah hujan, ketika hujan partikel-partikel hujan air turun, mereka mereka atau air-air tersebut mengalir ke dalam air tanah atau disebut eh atau juga di air yang berada di sungai ataupun terperangkap di danau. Nah, yang kita ketahui, air tanah itu dia bersifat air tawar atau tidak asam maupun tidak asin dan lain sebagainya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, air yang melewati celah-celah tanah itu akan mengalami penyaringan secara alami. Setelah air tanah turun, mereka akan mengalir menuju ke puncak 0 mdpl atau air laut, menuju ke lautan. Sama seperti sungai. Ketika danau yang 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 berada di contohnya seperti di gunung, dia akan mengalir ke arah lautan. Nah, hal tersebut berulang-ulang berulang-ulang demikian sampai seterusnya. Itu disebut dengan siklus hidrologi. Nah, air yang mengalir. Sungai itu adalah aliran yang mengalir dalam saluran dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Di beberapa daerah di negara ini, istilah sungai mengacu pada ukuran sungai besar, sungai kecil, dan sungai kecil atau anak sungai yang bahkan lebih kecil. Para geologi menggunakan istilah sungai untuk setiap badan air yang mengalir, mulai dari aliran yang terkecil hingga terbesar. Sungai biasanya tetap berada dalam saluran sungainya, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi sungai pada batuan atau sedimen. Tetapi, sungai adalah sisi-sisi saluran. Dasar sungai adalah bagian dari bawah saluran. Nah, jadi kita lihat air yang mengalir. Bisa kita ketahui di posisi ini adalah hulu sungai atau titik di mana titik di mana air air mengalir atau titik mulanya sungai mengalir. Dan di bagian C ini kita bisa lihat seperti garis yang saya lingkar ini itu disebut dengan dataran banjir. Jadi di sini ini ketika air meluap maka akan terjadi banjir karena di daerah sini itu tanahnya bersifat dataran. Nah, ketika di sini ini disebut dengan muara sungai.
Jadi, profil longitudinal sungai yang bermula di pegunungan dan mengalir melintasi dataran hingga ke laut. Nah, pada posisi B ini, penampang melintang sungai dari di B pada gambar ini, saluran sungai berada di dasar lembah berbentuk V yang diukir dalam batuan. Jadi, pada bagian hulu sungai ini, itu jalur sungainya itu di antara batuan yang terkikis oleh aliran sungai. Nah, pada penampang melintang di bagian C, saluran tersebut dikelilingi oleh dataran banjir yang luas yang terdiri dari sedimen-sedimen, contohnya sedimen pasir, batuan batuan kerikil, batuan kecil maupun batuan besar yang terbawa dari hulu sungai. Nah, bisa kita lihat di sini pada contoh gambarnya itu terdapat saluran atau tempat airnya mengalir. Nah, di bagian samping ini disebut dengan sedimen. Bukan sedimen, maaf, yang ter, yang di, yang terdiri dari dataran banjir. Dataran banjir itu membawa sedimen-sedimen dari hulu sungai. Dan pada samping dari dataran banjir itu disebut dengan dinding lembah atau yang bersifat batuan. Nah, sungai biasanya berada dalam alurnya, tetapi selama banjir, air dapat meluap melebihi tepi sungai dan merembes ke dataran di sekitarnya. Jadi ketika banjir itu, arus arus air tidak selalu sama. Jika dia meluap melebihi tepi sungai, dia akan mencari jalannya sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar gambar A ini adalah gambar sebelum banjir yang berada di Sungai Missouri. Di atas sungai, vegetasi ditampilkan dalam warna hijau, sedangkan warna merah menunjukkan ladang yang baru saja dibajak. Gambar yang diambil pada 7 November ini adalah gambar setelah banjir besar, menunjukkan bagaimana sungai-sungai meluap melampaui tepi sungai tersebut. Nah, kita lihat di sini. Pertama, ini adalah aliran sungai sebelum banjir. Di sini kita bisa lihat itu terdapat tepi-tepi sungai yang terbentuk. Tapi setelah banjir, volume air yang meningkat menyebabkan sungai merembes sehingga ia mencari jalannya sendiri. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Air mengalir mengikuti mengikuti arus, tetapi karena dia banjir melebihi volume sungai yang sudah terbentuk, dia akan mencari jalannya sendiri. Baik, kita lanjut. Daerah yang selanjutnya adalah DAS atau daerah aliran sungai. Setiap sungai, besar atau kecil, memiliki daerah aliran sungai, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Anak sungai adalah sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih besar. Batas daerah aliran sungai dipisahkan oleh punggung bukit atau gunung. Setiap sungai menerima kontribusi dari anak sungai sepanjang alirannya. Nah, jadi di sini kita lihat ada ada 4 pola drainase yang ada. Yang pertama itu berbentuk dendritrik, yang kedua berbentuk radial, yang ketiga berbentuk persegi panjang, yang keempat adalah berbentuk trellis. Nah, saya akan menjelaskan salah satu atau dua dari contohnya. Yang pertama saya akan menjelaskan pada pola dendritrik. Nah, di pola dendritrik ini biasanya terjadi pada 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 sebuah gunung-gunung, yaitu bersifat batuan. Hulu air yang dibawa oleh hulu sungai kemudian terpecah karena perbedaan ketinggian puncak setiap gunung-gunung kecil tersebut, sehingga menghasilkan pola sungai yang mengalir sesuai dengan alirannya. Jadi pada contoh bisa kita lihat pada contoh gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu pada pola radial. Pola radial itu biasanya terbentuk di biasanya terbentuk karena pada puncak gunung dia mengalir berbeda-beda berbe- sehingga dia menghasilkan beberapa aliran sungai.
Oke, kita lanjut saja. Ada faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Yang pertama itu gradien atau kemiringan. Jika kemiringan semakin besar, maka kecepatan aliran lebih cepat. Dan karena kecepatan aliran air lebih cepat, terjadinya erosi bakal lebih besar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, pada fisika, semakin besar gaya yang semakin besar gaya yang ada, maka akan semakin besar, semakin besar pula ke, eh, kekuatan yang dihasilkan. Nah, jika kemiringan kecil atau tidak terlalu curam, alirannya akan lambat, maka akan lebih banyak pengendapan yang ada. Contohnya pada sedimen-sedimen pasir, ketika alirannya lambat, maka sungai-sungai akan mengalami pengendapan. Contohnya seperti pasir, pasir yang berada di dasar sungai, seperti itu. Kenapa? Kecepatan jika kemiringan lebih besar, maka kecepatan aliran lebih cepat. Itu karena hukum fisika, gaya gravitasi. Ada jika semakin miring lereng 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 gunung dan dialiri oleh sungai, itu akan mengalami kecepatan aliran lebih cepat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua, kecepatan aliran. Kecepatan menentukan apakah sedimen tererosi, tertransport, atau terendapkan. Banjir menaikkan kecepatan sehingga meningkatkan kemampuan sungai untuk membawa sedimen-sedimennya. Saya izin minum dulu. Faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Jadi, yang pertama itu ada bentuk saluran atau kekasaran. Jika saluran itu sempit dan dalam, maka alirannya cepat. Itu sama seperti hukum fluida. Selanjutnya itu, jika saluran lebar dan dangkal, maka alirannya lebih lambat. Tetapi, gesekannya lebih besar. Hambatannya seperti batu besar, tiang jembatan, itu menaikkan kecepatan lokal dan erosi yang ada. Selanjutnya yaitu debit sungai. Volume air yang dilewat persatuan waktu dipengaruhi oleh curah hujan anak sungai, aliran bawah permukaan, debit ke hilir karena suplai air bertambah. Nah, saya akan menjelaskan di saluran sempit dan dalam, maka aliran akan cepat. Nah, bisa kita lihat pada contoh di Pilih yang saya kirim, ah. sama si Barakam layar dulu, sabar dulu ya. Sama si sama si Barakam bikin tugas video, sabar. Selanjutnya itu, maaf tadi ada iklan lewat. Saya coba cari lagi ya. Nah, kita contoh ambil pada pola di distrik. Ini terjadi di pegunungan ya. Dia melewati di sela-sela pegunungan. Nah, di pegunungan itu salurannya sempit dan air yang air yang lewat itu dalam. Ketinggian ketinggian airnya dalam. Sehingga aliran yang dihasilkan itu lebih cepat. Jadi saya lanjut, faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Nah, di sini kita lihat air mengalami kecepatan maksimum. Ketika dia mencapai pada bagian A, dia akan menabrak dia akan menabrak sehingga dia akan berbelok sesuai arahnya dan di bagian C dia akan menabrak lagi. Tetapi pada bagian B, dia pada bagian B dia akan mengalami gesekan. Di A itu mengalami kecepatan maksimum dan di C itu penampang akan melintang sebaliknya.
Jadi ini bisa kita lihat ada grafik logaritmik yang menunjukkan kecepatan aliran sungai di mana erosi dan endapan sedimen terjadi. Kecepatan ini bervariasi tergantung pada ukuran sedimen. Nah, baik kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai. Nah, yang bisa kita lihat di sini, dia berbentuk dalam. Nah, kita jelaskan yang sini aja ya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa pada bagian kita misalkan pada bagian A itu saluran air itu sempit atau sungainya bersifat sempit, tetapi aliran yang dihasilkan cepat. Nah, di sini itu adalah batu keras atau batuan keras, batuan yang susah untuk sedimennya terangkut oleh aliran air atau susah untuk terkikis. Nah, di sini kita lihat terjadi pengendapan. Nah, dan pada bagian kita misalkan pada bagian B ini itu bersifat batu lunak. Nah, kenapa pada bagian batu lunak aliran sungai melebar? Karena pada batu lunak itu di proses proses terkikisnya sedimen-sedimen lebih mudah sehingga air membawa kikisan-kikisan sedimen yang membentuk menjadi pengendapan. Nah, salah satu faktor kenapa sungai bisa salah satu kelemahan batu lunak itu adalah terjadinya longsor. Kenapa? Karena jika pada bagian bawahnya terkikis, maka bagian atas tidak ada lagi tidak ada tumpuan untuk menahan menahan ketinggiannya sehingga bisa terjadinya longsor. Nah, ini perubahan lebar saluran akibat jenis batuan dan hambatan panjang panah menunjukkan kecepatan. Saluran dapat melebar dari batuan lunak. Pengendapan dapat terjadi saat kecepatan aliran sungai menurun. Longsor dapat menyempitkan saluran, meningkatkan kecepatan aliran sungai. Erosi yang dihasilkan biasanya menghilangkan puing-puing longsor atau tiang jembatan. Nah, selanjutnya itu erosi sungai. Sungai biasanya mengikis batu dan sedimen di atasnya. Faktanya, sungai adalah salah satu pemahat paling efektif dari tanah. Sungai mengikis batu dan sedimen melalui tiga cara, yaitu aksi hidrolik, pelarutan, dan abrasi. Aksi hidrolik merujuk pada kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen. Tekanan air mengalir yang berputar ke dalam celah batu dapat memecahkan batu dan melepaskan fragmen yang kemudian dibawa oleh sungai. Meskipun biasanya lambat, dapat menjadi proses pelapukan dan erosi yang efektif. Pelapukan karena merupakan respon terhadap kondisi kimia. Permukaan, erosi karena menghilangkan material. Proses erosi biasanya paling efektif pada dasar sungai yang berbatu adalah abrasi, yaitu pengikisan saluran sungai oleh gesekan dan benturan muatan sedimen. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini teman-teman. Nah, ketika air sungai membuat retakan, retakan tersebut akan terbawa oleh arus air. Pertama, dia akan membentuk batuan, tetapi ketika dia terbawa dan kemudian terkikis, dia akan menjadi sebuah butiran-butiran pasir kecil dan dia akan mengangkat karena tidak seberat seperti sebelumnya. Sedimen di sungai terbagi menjadi tiga, yaitu muatan dasar, bed load, muatan tersuspensi, suspended load, dan muatan terlarut, dissolved load. Pada muatan dasar, kerikil dan pasir besar bergerak melalui traksi atau rotasi. Yang kedua, muatan tersuspensi. Lumpur dan pasir halus melayang dalam aliran. Yang ketiga adalah muatan terlarut, ion hasil pelarutan kimia.
Nah, jadi pada gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ketika batuan berputar atau bergeser, dia akan mengalami kikisan, sehingga dia akan terkikis lama-lama mengikis dan menghasilkan menjadi batuan-batuan kecil. Muatan akan terlarut ke atas, lumpur dan tanah liat yang terlarut oleh turbulensi. Pasir bergerak melalui salitasi, kemudian dia akan meloncat-loncat. Nah, pada pada batas ini itu muatan dasarnya itu adalah pasir dan kerikil. Nah, tetapi pada di atas itu muatan yang terlarut adalah lumpur dan tanah liat. Pengendapan sedimen dalam bentuk lahan. Yang pertama, bedding pasir atau bars. Material mengendap ketika kecepatan dan aliran menurun. Yang kedua itu grade. Sungai bercabang terjadi bila sedimen sangat banyak dan aliran tidak stabil. Saluran bercabang dan menyatu lagi. Yang kedua, ketiga, meandering atau sungai berliku. Erosi terjadi di outboard bank. Pengendapan di inner bank dapat menghasilkan oxbow lag ketika meandering terpotong. Yang selanjutnya, floodplain. Floodplain atau disebut dataran banjir, yaitu area datar di kiri dan kanan sungai yang tergenang saat banjir, terbentuk dari endapan lumpur saat air surut. Yang selanjutnya, delta, terbentuk ketika sungai memasuki laut atau danau dan kecepatan akan menurun drastis. Yang selanjutnya yaitu alluvial fan atau kipas aluvial. Endapan terbentuk kipas di kaki pegunungan, terbentuk di aliran darah, aliran da- aliran datar yang tiba-tiba melambat. Nah, saya akan menjelaskan jenis endapan placer. Yang pertama itu mengapa di bagian di saat belokan ini terdapat endapan yang terjadi pada sebelah di bagian sebelah kiri sungai, sebelah kanan sungai tersebut. Hal ini terjadi ketika aliran sungai mengikis pada bagian yang yang saya garis ini. Pada bagian sini, sedimen-sedimen yang terbawa oleh air akan mengalami pengendapan. Dan ketika hal serupa terjadi, kemudian dia berbelok lagi, pada bagian sini akan terjadi kikisan. Dan di sini terjadi pengendapan. Anjing. Selanjutnya, pengendapan sedimen dan bentuk lahan. Sebuah gundukan di tengah aliran sungai dapat mengalihkan aliran sungai di sekitarnya, atau yang bisa kita sebut yaitu aliran sungai akan terpotong karena pada bagian tengah aliran sungai terdapat gundukan, sehingga memperlebar aliran sungai di samping-samping gundukan tersebut. Nah, pada bagian B, aliran sungai bercabang terjadi di daerah dengan kelebihan sedimen. Gundukan-gundukan membagi aliran utama menjadi banyak aliran-aliran kecil, sehingga memperlebar aliran sungai secara signifikan. Nah, pada bagian C,
Aliran sungai bercabang yang membawa beban sedimen yang berat berupa pasir dan kerikil dari gletser yang mencair. Nah, selanjutnya, tunggu, agak sedikit nge-lag. Nah, di sini kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Pada bagian pengendapan atau yang disebut dengan point bar dan di sebelah eh, terjadinya erosi atau disebut cut off, dan ini merupakan dataran yang di antara sungai. Hmm. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan pembentukan Oxbow Lake atau aliran aliran sungai yang sudah tidak yang sudah yang sudah tidak dialiri sungai lagi, yang sudah tidak dialiri air lagi. Nah, pada gambar pertama itu sungai mengikuti aliran air sesuai aturannya. Nah, tetapi ketika ketika pada bagian lekukan di sini mengalami mengalami erosi yang berlebih sehingga dia akan semakin me- mengerosi sehingga terbentuknya aliran sungai yang terbaru. Nah, ketika aliran sungai yang terbaru sudah terbentuk, maka sedimen-sedimen sungai akan menutup pada aliran sungai yang lama. Nah, makanya ini disebut dengan Danau Oxbow atau Oxbow Lake. Di sini kita lihat pada hulu sungai dan pembentukan pembentukan pembentuk dan terdapat gundukan-gundukan. Sungai melewati gundukan yang memiliki sedimen yang berlebih sehingga terbentuknya cabang-cabang. Nah, terus pada bagian sini yang pada mendekati laut disebut dengan permukaan delta. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu hulu sungai. Fen fluff fluff fen aluf uh, fen aluvial di mulut lembah gurun. Fen aluvial terbentuk di lantai lembah yang tertutup garam di Death Valley. Contohnya di Death Valley di California. Saat di sedimen sedimen tercuci keluar dari lembah oleh badai petir. Jadi ketika air mengalir dalam dalam gunung Death Valley, pada bagian sini dia akan bercabang. Nah, selanjutnya itu banjir. Kenapa sih banjir itu ada? Jadi penyebab banjir itu yang pertama hujan sangat lebat. Yang kedua pencairan salju cepat. Yang ketiga kerusakan tanggul atau saluran tersumbat. Yang kedua interval kekambuhan banjir. Ya, jika banjir 100 tahun, peluang 1% terjadi dalam banjir 100 tahun. Peluang 1% terjadi dalam 1 tahun. Dua banjir 100 tahun bisa terjadi dalam waktu berdekatan. Nah, di jenis banjir itu ada banjir perkotaan. Itu disebabkan oleh drainase yang buruk atau permukaan kedap air banjir atau permukaan kedap air banjir bandang yang kotor. Nah, ketika dia mengalami penguapan, itu akan terjadinya banjir. Dampak banjir yaitu erosi tepi sungai.
kerusakan infrastruktur, rumah-rumah hanyut, terkontaminasinya air, dan lain sebagainya. Terus gimana sih pengendalian supaya tidak terjadi banjir? Yang kedua, yang pertama itu membentuk bendungan atau bisa membentuk tanggul atau pelebaran sungai maupun zonasi dataran banjir. Nah, di sini kita lihat terdapat daerah daerah pemukiman di sebelah kiri maupun kanan. Nah, jadi sungai yang sangat lebar jika tidak diberi tanggul maka akan ban maka akan menghasilkan terjadinya banjir. Nah, maka dari itu mengapa di- pada gambar ini tanggul dibuat yaitu agar agar tidak agar pengendalian banjir bisa terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat bendungan atau aliran sungai yang sudah diperbesar ditahan oleh tanggul. Tanggul mem- Tanggul memberi volume air yang sudah ditentukan agar tidak terjadinya banjir. Nah, pada ketika tanggul sudah mengeluarkan air yang sudah ditentukan, volume air yang sudah ditentukan, maka maka dia akan mengalir s- hingga ke tepi pantai. Nah, ini mengapa gunanya tanggul dan gunanya tembok banjir itu ketika air meluap, dia tidak akan sampai ke daerah pemukiman. Wow. Nah, di sini kita bisa lihat ketika sungai yang di antara tebing dan tebing itu pasti akan mengalami pengikisan. Pengikisan yang membuat kedalaman 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 sungai di antara batu-batuan tersebut akan semakin dalam. Ini terjadi pada Slot Canyon. Pengikisan vertikal, pengikisan massal, dan pengikisan permukaan membentuk ngarai dan lembah. Pada pengikisan vertikal, dapat membentuk ngarai celah pada batuan yang tahan erosi, terutama saat pengikisan vertikal terjadi saat terjadinya banjir bandang. Yang itu, terus yang kedua pada bagian B. Pengikisan vertikal dapat membentuk ngarai celah pada batuan yang tahan erosi, terutama yang membentuk ngarai celah yang tidak biasa melalui batuan pasir di poros Taman Nasional Zoom. Ultah. Perkembangan lembah sungai. Yang pertama itu pengikisan ke bawah atau down cutting. Sungai memperdalam lembahnya, membentuk ngarai berbentuk V atau slot canyon. Slot canyon itu seperti ini ya teman-teman. Semakin dalam lembah sungai yang dihasilkan. Yang kedua, tingkat dasar atau base level. Permukaan terendah yang dapat dicapai sungai, biasanya laut. Penurunan base level atau sehingga menghasilkan erosinya bertambah. Yang ketiga itu erosi lateral. Sungai memperlebar lembah melalui erosi di sisi luar meander. Perkembangan lembah sungai dari erosi ke hulu. Sungai memperbanyak alur ke arah hulu, dapat menyebabkan parit dan kehilangan lahan. Teras sungai. Sisa dataran banjir lama akibat sungai memotong endapan sebelumnya dapat terbentuk karena pengangkatan regional, perubahan iklim, dan penurunan base level. Nah, kita lihat di sini. Profil gambar tingkat dasar dari terendah dari tingkat dasar adalah titik terendah dari pengikisan. Nah, ini tingkat dasar itu adalah titik terendah jika terjadinya pengikisan. Nah, ini adalah profil longitudinal dari sungai. Dia akan mengarah ke laut. Nah, ketika sungai aliran sungai mengarah ke laut dan di sini adalah permukaan laut, ini adalah lembah kematian. Nah, ini lembah. Perkembangan lembah sungai. Nah, bisa kita lihat di sini
ada air terjun. Nah, kenapa setelah air terjun di sini terjadi arus deras? Karena air terjun itu memiliki kecepatan kecepatan volume air yang sangat besar, sehingga di sini terjadinya arus-arus yang deras. Selanjutnya itu pada sungai, hulu sungai. Jadi pada hulu sungai dia akan mengalir ke bawah sesuai ke arah sesuai turunnya MDPL. Profil bergradasi cekung ke atas. Sungai tidak ter- Sungai tidak tergradasi memiliki profil longitudinal yang tidak teratur dengan banyak air terjun dan jurang. Sungai yang tergradasi telah meratakan profil longitudinalnya menjadi kurva yang halus dan melengkung ke atas. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan perkembangan lembah sungai. Yang pada bagian A ini atau dataran banjir itu terbentuk karena endapan sungai tebal dan kasar, endapan dataran banjir. Ketika volume sungai menaik, maka dataran banjir itu akan diisi oleh air. Nah, selanjutnya itu teras. Teras itu biasanya berada pada kiri dan kanan sungai. Sungai mengikis dataran banjirnya dengan pengikisan ke bawah. Permukaan dataran banjir lama membentuk teras. Nah, terus hmm, selanjutnya itu dataran banjir baru. Dataran banjir baru itu disebabkan oleh pengikisan lateral membentuk dataran banjir baru di bawah teras. Selanjutnya itu pembangunan hulu sungai ada yang pada bagian gambar B itu sungai berliku mengalir di atas datar yang terpotong hingga tingkat dasar. Ini sungai berliku, permukaan tanah pada tingkat dasar dan permukaannya datar atau tidak memiliki ketinggian tertentu. Terus yang pada bagian ini, pengangkatan regional permukaan tanah memungkinkan sungai untuk mengikis dan merusak meandernya. Nah, permukaan tel- pada pada gambar C ini, permukaan tanah telah mengalami pengangkatan di atas tingkat yang ditentukan. Padahal di sini sudah ada tingkat dasarnya dan belokan sungai yang tererosi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari presentasi pada chapter 16. Saya Andrani Akhil izin pamit. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.